Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini kita akan masuk ke lanjutan materi menyusun cerita pendek. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, Ibu akan terlebih dahulu mengawali dengan doa. Dan doa akan dipimpin oleh Ibu. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan melaksanakan proses belajar mengajar. Berkatilah pembelajaran yang hamba-Mu ajarkan agar dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, untuk materi kita pada pagi ini yaitu lanjutan tentang menyusun cerita pendek. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai apa pengertian tahap struktur teks cerpen. Itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, itu sudah Ibu jelaskan pada minggu kemarin. Nah, namun pada hari ini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai struktur teks cerpen dan contohnya. Nanti Ibu akan memberikan contoh cerpen. Nah, di sini ada struktur teks cerpen, di mana di sini ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, orientasi merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerpen, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana dan alur ceritanya. Nah, adapun di sini komplikasi merupakan struktur yang memuat masalah atau konflik masalahnya, puncak masalahnya. Nah, adapun di sini ada resolusi. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerpen tersebut. Nah, di sini ada contoh cerpen tentang Nalea. Ibu akan membacakan satu cerpen tentang Nalea. Tidurlah Nalea, esok kita abadi. Gadis itu memucat, bibirnya membiru karena dingin. Hujan belum juga reda sejenak sore tadi. Jalanan basah dan sebagainya menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. Ini pakai jaket, kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Nalea dan memang terasa hangat. Sepertinya kamu masuk angin, kata ayah kepada Nalea. Nah, mereka sedang berteduh di etalase toko. Kemilau basah lampu-lampu jalan, papan reklame, juga sorot mobil dan motor. Semua adalah cahaya yang menyelingi udara dingin di sekujur kota itu. Nah, Nalea masih berbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringat, membuat helai rambutnya menempel di kening. Napasnya berat dan matanya setengah terpejam. Lelaki itu tak bisa membayangkan perasaan anak gadisnya setelah segala kejadian yang mereka alami. Kios sederhana mereka diangkut petugas penerbitan siang tadi. Siang itu Nalea sedang duduk di pinggiran taman kota. Serta biasa ia berkumpul dengan bocah sebayanya yang berpakaian lusuh. Adakah yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak kecil tertawa riang, yang bahkan giginya belum lengkap, tak tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini sesungguhnya teramat keras. Namun, begitulah kebahagiaan mereka mendadak berhenti ketika mendengar suara keributan tak jauh di arah belakang. Tampak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya hari itu ada penertiban preman, pengamen, dan pedagang asongan. Wah, ada satpol. Nalea segera Nalea segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari menyeberang jalan. Mengejutkan beberapa pengendara mobil yang lain membunyikan klakson berkali-kali. Nalea terus berlari. Ia melewati padang soto,
penjalan kaki, tukang becak, tukang ojek yang sedang sibuk dengan gadget atau HP-nya. Dan orang-orang lain yang tak ada hubungannya dengan cerita ini. Namun, ada 2 orang petugas yang terus mengejarnya. Gadis itu pun sampai di sebuah kios kecil yang membuka pintu samping kios, membangunkan seorang lelaki yang tengah tidur berbalut sarung. Ayah, aku dikejar satpol. Hah? Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Nalea masuk. Namun, hanya berseling beberapa detik sampai 2 petugas itu menemukannya. Oh, jadi kalian tinggalnya di sini, salah seorang petugas berkata. Lalu mengambil HT. Mobil ke sini, 200 meter arah barat. Ada kios yang harus diangkut, kata Satpol PP tersebut. Nah, dalam keadaan masih tampak pusing, ayah Nalea mengajak anaknya segera membereskan beberapa barang seperti bantalan baju, radio, dan tas. Mereka harus buru-buru pergi jika tidak ingin dibawa di panti sosial. Loh, hei, mau kemana? Kata petugas Satpol PP itu. Lelaki itu menggendong Nalea dan segera menyelinap di pagar. Maka keduanya pergi sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios-kios semi permanen itu. Nah, di sini dari cerpen ini disebut orientasi. Ini orientasi atau pengenalan tokoh. Nah, di sini mulailah sudah komplikasi atau permasalahan dalam cerpen tersebut. Baik di tahap akhir cerpen atau cerita pendek, di sini ada resolusi atau penyelesaian masalah dalam cerpen tersebut. Adapun unsur intrinsik dalam cerpen Naila yang dapat kita petik di situ ada tadi tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, apa sih tema yang kita dapat petik dari cerpen Naila tadi? Temanya itu kesabaran Naila dan ayahnya. Nah, latarnya di sini ada tempat, waktu, dan suasana. Di mana latar tempat ini di pinggir taman kota dan di sebuah kios. Nah, waktu di sini sore hari. Suasananya ini sangat menegangkan ya. Nah, alurnya itu yang digunakan dalam cerpen adalah alur campuran, alur maju dan alur mundur. Nah, di sini ada tokoh dan penokohan. Di sini ada tokohnya itu Nalea dan Ayah. Penokohannya ini Naila itu orangnya cekatan, Ayah ini penyayang, menyayangi anaknya yaitu Nalea. Nah, sudut pandang dari cerpen kita yaitu menggunakan orang ketiga. Nah, amanat yang dapat kita petik atau ambil dari cerpen ini adalah hal yang selayaknya dilakukan ketika segala sesuatu tak seperti yang kita inginkan. Kita harus sabar. Nah, adapun unsur ekstrinsik dalam cerpen Naila. Ini unsur ekstrinsik ini dari luar cerpen tersebut. Nah, di sini ada 2, nilai sosial dan nilai moral. Di mana nilai sosial yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah rasa saling menguatkan dan menyayangi yang dimiliki oleh Naila dan ayahnya tersebut. Di sini ada nilai moral, di mana nilai moral yang terkandung dari cerpen tadi adalah segala sifat sabar dan ikhlas yang dimiliki oleh Naila dan sang ayah. Mereka harus merelakan kiosnya yang dirobohkan oleh Satpol PP tadi. Nah, itulah pembahasan Ibu mengenai cerpen, dan di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu membuat satu cerpen mengenai suatu hal yang pernah dialami. Cerpen tidak boleh diambil dari internet karena yang kalian buat dalam cerpen itu tentang suatu hal yang pernah kalian alami atau lalui. Jadi cerpennya itu tidak boleh di copy paste dari internet karena Ibu akan tes menggunakan plagiarisme atau plagiat dari internet. Nanti dapat Ibu
mengetahui siapa yang mengambil dari internet dan siapa yang membuat cerpen itu dengan kata-kata sendiri dan pengalamannya sendiri. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami telah melaksanakan proses belajar mengajar. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran ini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.